Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptanding, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro. Salah satu syarat di dalam mengenal diri adalah mengenal ruh kita sendiri. Karena di dalam ruh inilah ada sir, di dalam sir ada Nur Muhammad, dan di dalam Nur Muhammad itu ada Al-Haq. Sebelum kita membahas tentang ruh, tentunya ada perbedaan antara ruh dan jiwa. Kadang-kadang manusia itu menyamakan, mempunyai persepsi pendapat bahwa sesungguhnya jiwa dan ruh itu adalah sesuatu yang sama, padahal sesuatu yang berbeda. Inilah salah satu ilmu di dalam pengenalan diri sebagai jalan untuk mengenal Allah. Harus bisa membedakan, harus bisa memilah-milah, sehingga apabila kita menyebut jiwa, maka kita akan merasakan atau mengetahui keadaan daripada jiwa tersebut. Begitu juga apabila kita menyebut ruh, maka kita akan merasakan, mengenali, bertemu dengan keadaan daripada ruh tersebut. Karena di dalam ilmu mengenal diri bukan lagi menggunakan teologi, ya, bukan lagi mengenal wawasan atau pengetahuan kita atau ilmu kita untuk memilah, membedakan mana yang sejati di dalam diri kita atau mana yang bukan sejati di dalam diri kita, mana yang ruh, mana yang sir, mana yang pikiran, mana yang hati, mana yang ego. Untuk mengenali itu semua dan membedakan itu semua, tidak lagi dengan ilmu pengetahuan, tidak lagi dengan apa yang telah dipahami dan apa yang telah diketahui, tetapi cara membedakannya adalah dengan rasa dan perasaan yang ada di dalam hati kita. Rasa dan perasaan itulah sesungguhnya yang ada di dalam ruh kita. Bagaimana rasa perasaan itu bisa kita pergunakan untuk merasakan, untuk melihat, untuk mendengar, sehingga kita mampu benar-benar mengintrospeksi diri kita. Benar-benar kita bisa menyaksikan dan melihat sejauh mana pengenalan diri kita kepada diri kita, sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan kita, pun bisa melihat kondisi dan kadar orang lain, seberapa jauh mereka mengenal dirinya, seberapa jauh mereka mengenal Tuhannya, seberapa dalam ia mampu menggali rahasia di dalam dirinya. Maka di dalam proses perjalanan rohani itu, mengenal ruh kita itu sangat penting. Karena kita akan mempergunakan indera rasa, penglihatan rasa, pendengaran rasa, penyaksian rasa yang ada di dalam diri kita untuk proses perjalanan spiritual kita menuju pengenalan diri dan pada akhirnya mengenal Tuhan kita dengan kafah. Jiwa dan ruh. Jiwa dan ruh. Jiwa itu tercipta dari 4 unsur asal kejadian batang tubuh manusia: api,
menjadi amarah, angin menjadi angan-angan, air menjadi keinginan, tanah menjadi nafsu ketenangan. 4 unsur inilah yang dinamakan jiwa. Yang apabila 4 unsur ini dominan di dalam diri manusia, maka akan melahirkan ego, melahirkan keakuan, melahirkan sifat benar sendiri, merasa paling tahu, merasa paling kuat, merasa paling suci, sehingga tidak mudah untuk menerima nasihat orang lain. Sedangkan ruh ini adalah bersumber daripada nur Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersumber daripada nur Muhammad. Dan sifat serta karakter ruh ini adalah cinta. Dia tidak berubah karakternya, dia tidak berubah coraknya, dia tidak berubah cita rasanya. Rasa dan karakternya sama dengan asal kejadian dirinya, yaitu nur Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perangainya tetap indah, akhlaknya tetap penuh dengan rasa cinta, kepribadiannya tetap bijaksana, dermawan, dan lain sebagainya. Ruh inilah yang melahirkan kepribadian Rasulullah di dalam diri manusia, akhlak Rasulullah di dalam diri manusia, yang karakternya tidak berubah dari asal kejadian diri manusia. Lalu kenapa manusia itu berkarakter masing-masing, berkarakter yang berbeda-beda di dalam kehidupan ini? Karena manusia itu tidak semuanya mengenal ruhnya, sehingga dia berjalan dan hidup tergantung kepada jiwanya, tergantung kepada dominasi 4 unsur yang ada di dalam dirinya. Lalu apa amalan diri kita agar kita ini mampu mengenal roh kita? Salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sholawat-sholawat yang lain. Sallallahu ala Muhammad dan lain sebagainya. Sallallahu ala Muhammad, di dalam sholawat itu sesungguhnya tidak hanya ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ditujukan kepada nur, yaitu nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Nur Muhammad, yang dia berada di dalam setiap diri manusia, yang menggerakkan perilaku, yang melahirkan pribadi daripada Rasulullah di dalam setiap diri manusia. Sallallahu ala Muhammad, kepada Nur Muhammad, otomatis Sallallahu ala Muhammad itu sampai kepada dada kita, sampai kepada hati kita, dan sampai menyentuh ruh kita, agar kita tahu kenapa sholawat itu sampai kepada diri kita. Dan sesungguhnya sholawat itu tidak hanya kepada Rasulullah saja, tetapi kepada setiap jiwa manusia, karena di dalam diri manusia ada Nur Muhammad.
Di dalam diri manusia ada ruh, yang mana ruh itu bersumber daripada Rasulullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bapak daripada segala ruh. Ruh ini bukan laki dan bukan perempuan. Dia bernama Muhammad, sesuatu yang terpuji, dan dia memuji dirinya sendiri dengan masuk ke dalam rongga dada manusia. Dialah yang berzikir, dialah yang bersujud, dialah yang istighfar, dialah yang sholawat. Dialah yang memuji dirinya sendiri karena kesuciannya, karena keagungannya, karena yang bersifat mulia. Dengan demikian, sholawat itu selain menjadi berkah bagi kehidupan kita, mendinginkan hati kita, membeningkan hati kita, menjernihkan pikiran kita, membuat nyaman kehidupan kita, membuat bahagia kehidupan kita, menyelaraskan kehidupan dunia kita menjadi lebih mudah. Apapun yang kita tanam akan tumbuh dengan baik, dengan indah, dan akan menjadi berkah di dalam kehidupan kita. Salah satu manfaatnya adalah untuk menghidupkan ruh kita, agar diri kita mengenal ruh kita. Dan apabila kita telah mengenal ruh kita, maka semua karakter di dalam kehidupan kita ini semuanya dipenuhi dengan rasa cinta, semuanya dipenuhi dengan rasa ridho, semuanya dipenuhi dengan rasa tulus. Kita akan mampu merengkuh, meraih, merangkul semua perbedaan. Kita akan mampu menerima segala keadaan itu dengan kadar yang sama. Ingat, inilah salah satu manfaat daripada sholawat, agar diri kita mampu mengenal ruh kita, agar ruh kita ini selalu diberikan sholawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ruh kita telah diberikan sholawat oleh Allah, maka kehidupan kita akan terang benderang menuju kesempurnaan dunia dan akhirat. Ingat, tetaplah berbuat baik meskipun penerimaan orang lain itu belum tentu baik, karena hanya perbuatan baik kita yang mampu mengubah keadaan hidup kita jauh lebih baik. Cukup sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.